Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di kelas Informatika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama membuat game sederhana yaitu tebak angka. Bagaimana cara buatnya? Mari kita belajar bersama dengan saya, Abdurrahman Saleh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, siswa harus sudah memahami bagaimana menggunakan percabangan if pada C++. Dan yang kedua, siswa pun harus sudah memahami bagaimana cara penggunaan pengulangan atau looping while pada C++. Karena dua hal ini merupakan syarat utama agar program permainan kita yang nantinya tebak angka ini dibuat akan memanfaatkan kedua hal tersebut. Jadi disarankan sebelum melanjutkan video ini harus sudah paham dulu kedua hal tersebut, baru kita lanjutkan. Oke, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa diharapkan mampu memahami bagaimana membuat angka acak pada pemrograman C++. Nanti kita akan menggunakan fungsi sren dan ren. Selanjutnya, yang kedua, siswa mampu mengimplementasikan penggunaan percabangan if. Dan yang ketiga, siswa mampu mengimplementasikan bagaimana pengulangan while. Nah, inilah tiga tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan permainan tebak angka. Nah, berikut gambaran bagaimana permainan tebak angka ini dijalankan. Yang pertama, komputer akan membuat angka acak 1 sampai dengan 100. Selanjutnya akan bertanya kepada user, coba tebak angka 1 sampai dengan 100. Misalkan kita akan mencoba menjawab mungkin 27. Nah, ternyata angka 27 itu terlalu besar. Berarti kita harus mencari angka di bawah 27. 12. Nah, ternyata 12 juga terlalu kecil. Jadi kita harus mencari angka di atas 12 tapi kurang dari 27. Mungkin 19. Nah, tepat. Jawaban kita tepat. Nah, beginilah gambaran permainan tebak angka ini. Jadi komputer akan memberitahukan user ketika jawabannya terlalu besar ataupun misalkan jawabannya terlalu kecil. Dan ketika jawabannya tepat, maka permainan ini selesai. Sesederhana inilah permainan tebak angka ini. Nah, dari sini kita akan coba buatkan bagaimana algoritma deskriptif tebak angka ini. Setidaknya ada 8 langkah yang harus kita buat. Yang pertama, kita deklarasikan terlebih dahulu variabel tebakan yang merupakan inputan user dan jawaban yang akan nantinya diisi dengan angka atau bilangan acak 1 sampai dengan 100. Nah, yang kedua, kita isi jawaban dengan angka acak 1 sampai dengan 100-nya. Karena kita harus batasi biar tidak terlalu melebar dan lebih terukur gitu nanti user menjawabnya. Dan yang ketiga, isi variabel tebakan dengan nilai 0. Nah, nanti kenapa ini harus diisi dengan 0? Nanti saya jelaskan ketika saat pengkodean. Dan yang keempat, lakukan pengulangan selama nilai tebakan tidak sama dengan nilai jawaban. Nah, di sini kita akan memanfaatkan looping. Dan selama jawaban user belum tepat, nah komputer akan terus mempertanyakan, coba tebak lagi. Nah, seperti yang langkah kelimanya, input tebakan pengguna ke dalam variabel tebakan. Dan yang keenam, nah di sini kita memeriksa apabila nilai tebakan dari user lebih besar dari jawabannya, kita kasih tahu, jawaban kamu terlalu besar. Dan yang ketujuh juga kita periksa, ini kedua hal ini pakai if nantinya. Jika tebakannya lebih kecil dari jawaban juga kasih tahu, tebakan kamu terlalu kecil. Dan yang terakhir, ketika tebakan sama dengan jawaban, nah maka pengulangannya tentu akan berhenti dan kita akan beri selamat kepada pengguna karena tebakannya tepat. Oke, inilah algoritma deskriptifnya. Kita akan lanjut sekarang ke coding. Oke, sekarang silahkan buka kode editor favorit kalian masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya sudah buat project baru yaitu tebak angka dan saya juga sudah menuliskan struktur dasar dari C++. Hanya saja di sini saya menambahkan fungsi baru yaitu C stdlib, yaitu C standard library, di mana fungsi ini kita akan gunakan agar bisa memanggil fungsi ren, yaitu fungsi random.
yang akan kita manfaatkan untuk membuat bilangan acak pada permainan tebak angka ini. Oke, sebelum kita akan membuat coding lengkap permainan tebak angka ini, pertama-tama kita akan belajar terlebih dahulu bagaimana cara membuat bilangan acak di C++ ini. Kita awali dengan membuat variabel jawaban. Nah, variabel jawaban ini kita akan isi dengan fungsi len. Diharapkan nantinya akan menghasilkan bilangan acak pada C++. Nah, kita cetak jawaban. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini muncul angka 41 yang merupakan bilangan acak dari fungsi len ini. Nah, sekarang kita coba jalankan kembali. Nah, ternyata masalahnya angkanya tidak berubah gitu. Jadi bilangan acaknya sekali dibuat tapi ternyata tidak berubah gitu. Angkanya tetap 41 gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, nah kita harus menambahkan terlebih dahulu sren sebelum kita memanggil fungsi len gitu. Jadi sren ini start random. Jadi titik awal pembuatan bilangan randomnya mau apa gitu. Nah, dan di kesempatan kali ini kita akan gunakan time atau waktu gitu. Karena waktu itu kan akan selalu berubah-ubah gitu. Jadi ketika nanti program kita jalankan, maka waktu menit detiknya akan berubah gitu, dan nilai atau bilangan acak yang dibuat pun akan berbeda-beda. Coba kita akan buktikan. Nah, ini sudah muncul bilangannya berubah-ubah. Ini bilangan acak yang berbeda-beda. Nah, ini sudah sesuai. Hanya saja, nah untuk memulai nanti kita membuat bilangan acak pada permainan tebak angka, kebutuhan kita adalah kita ingin bilangan acaknya angka 1 sampai dengan 100. Sedangkan kan di sini itu lebih dari itu. Tidak sesuai yang kita butuhkan gitu. Nah, untuk menambahkan atau memunculkan bilangan acak 1 sampai dengan 100, kita bisa memanfaatkan operator aritmatika modulus. Nah, agar menghasilkan 100, kita coba untuk di mod 100. Kita jalankan. Nah, ini muncul 43, 46, 49, 52. Oke, sesuai yang diharapkan. 62, 66. Nah, cuman sebetulnya ketika kita mod 100, sebetulnya ada masalah. Karena ketika misalkan 100, mod 100, maka hasilnya 0, bukan 100 gitu. Maka ketika kita mod bilangan apapun dengan 100, maka kemungkinan yang munculnya adalah angka 0 sampai dengan 99. Nah, sedangkan kita butuhnya 1 sampai dengan 100. Nah, untuk mengatasi masalah ini, sebetulnya simpel saja. Kita tinggal menambahkan plus 1 pada variabel jawaban ini. Sehingga kalaupun nanti misalkan keluar 0, maka 0 plus 1 jadi 1. Ataupun misalkan yang paling besar keluarnya 99, maka plus 1 jadi 100. Kita coba jalankan. 27, 30, dan seterusnya. Nah, ini kayaknya sudah sesuai harapan. Nah, selanjutnya yang harus kita buat adalah variabel tebakan. Nah, variabel tebakan ini kita akan isi dengan nilai 0. Kenapa harus isi dengan nilai 0? Sebetulnya ini berhubungan dengan perintah berikutnya, yaitu kita akan menggunakan pengulangan while, di mana setiap looping itu akan terus berputar atau beriterasi ketika kondisi di dalam loopingnya bernilai benar gitu. Dan kita ingin program ini terus mempertanyakan kepada user, coba tebak selama tebakannya tidak sama dengan jawaban. Nah, oleh karenanya kita isi nilai dari tebakan ini 0 agar tebakan nilainya tidak sama dengan jawaban. Karena jawaban tidak akan pernah mungkin munculkan 0 karena kita udah di plus 1 di sini. Nah, jadi ketika ini dijalankan, ini pasti bernilai true gitu. Dan ketika bernilai true, maka pengulangan akan terus dilakukan. Nah, di dalam pengulangan, barulah kita akan pertanyakan, misalkan, coba bak 1 sampai dengan 100. Dan kita akan masukkan
nilai inputannya ke dalam variabel tebakan. Nah, di sini kita udah menginputkan inputan user ke dalam variabel tebakan. Selanjutnya kita akan periksa apakah tebakannya lebih besar, apakah kurang, atau emang sudah tepat gitu. Nah, untuk itu kita akan memanfaatkan if. Nah, if apabila tebakannya lebih besar dari jawaban. Nah, di sini kita akan coba cetak atau kasih tahu ke user bahwa tebakannya terlalu besar. Nah, yang kedua yang harus dicek itu ketika tebakannya kurang dari jawaban. Di sini juga kita harus cetak juga bahwa tebakannya terlalu kecil. Oke. Nah, di sini input udah, ngecek udah. Nah, yang belum pengecekan itu ketika tebakannya sama dengan jawaban. Nah, untuk hal tersebut kita tidak akan menggunakan if gitu. Karena sebetulnya ketika tebakan itu sama dengan jawaban, maka otomatis kondisi looping kita akan bernilai false. Nah, dan ketika loopingnya bernilai false, maka proses pengulangannya akan berhenti. Nah, oleh karenanya kita tidak perlu mengecek karena sebetulnya setiap kali user menginputkan itu ada pengecekan di sini, dan ketika tebakan sama dengan jawaban maka nilainya false, pengulangannya berhenti, dan kita akan kasih tahu ke user bahwa tebakannya telah sesuai. Tebakan kamu tepat. Nah, seperti itu. Oke, sepertinya program kita telah selesai semua. Sekarang kita coba jalankan, mudah-mudahan tidak ada error pada program kita kali ini. Alhamdulillah tidak ada error. Nah, di sini sudah muncul, coba tebak angka 1 sampai dengan 100. Kita coba masukkan misalkan 25. 25 terlalu kecil, coba kita masukkan 60. 60 terlalu besar, misalkan 30. 30 terlalu kecil, 42. 42 terlalu kecil, 50. 50 terlalu besar, berarti 46. Terlalu besar juga, 45. Oke, tebakan kamu tepat. Nah, jadi program ini telah selesai. Jika kamu ingin mencoba main lagi, tinggal di run lagi aja. Nanti bilangan acaknya akan jawabannya akan berubah gitu, dan kita harus menebak lagi. Mudah-mudahan dengan program tebak angka ini bisa menambah pemahaman kita tentang penggunaan if dan while, serta mendapat ilmu baru tentang bagaimana cara membuat bilangan acak di C++. Terima kasih sudah belajar hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.